Shalom, salam sehat, Tuhan mengasihimu. Saudara-saudariku yang terkasih, dimanapun Anda berada, dua bacaan yang luar biasa. Pertama dari Nabi Hosea, kita dengar tadi, ajakan untuk selalu bertobat, Israel diajak untuk bertobat. Dan dari bacaan Injil, kita mendengar bahwa kita diminta untuk tetap bersikap percaya bahwa Tuhan tidak membiarkan kita susah. Ini soal iman, saudara-saudara. Saudara-saudara yang terkasih, apa kaitannya seruan pertobatan dengan ajakan kepada kita untuk sungguh percaya akan penyelenggaraan kasih-Nya? Saya memberikan tema dari permenungan saya adalah tetap cerdik dan sukses di masa sulit. Apa maksudnya? Kata kuncinya adalah bertobatan. Bertobat bagaimana, Romo? Bertobat dari kecenderungan mengandalkan diri sendiri. Karena kecenderungan untuk mengandalkan diri sendiri, manusia akan jatuh pada kesombongan, ketidakpedulian, bahkan tidak percaya kepada Allah. Dan ini terjadi pada bangsa Israel. Wow, ini kata kuncinya. Bertobat, saudara-saudara. Bertobat itu terjadi perubahan dalam diri kita. Berubah untuk bagaimana, Romo? Berubah untuk sungguh percaya bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita. Kalau kita mendengar kalimat pertama dari Injil Matius pada hari ini, lihat aku mengutus kalian seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itulah adalah kalian cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Cerdik itu maksudnya apa? Cerdik itu berarti menggunakan akal budi untuk bertahan hidup, termasuk menghindari sumber konflik. Sementara tulus berarti tetap menghendaki agar orang-orang lain selamat. Maksudnya apa? Saudara-saudari, dalam kehidupan sehari-hari kita menghadapi saat-saat sulit. Contohnya masa-masa seperti sekarang ini. Banyak orang kehilangan pekerjaan, banyak orang yang menderita sakit, bahkan mungkin saudaranya, saudarinya, suaminya, istrinya meninggal dan lain sebagainya. Kita menghadapi masa-masa yang tidak mudah, saudara-saudari. Masa-masa yang membuat kita harus sungguh-sungguh memiliki tekad yang kuat untuk bertahan hidup dan tetap, bahasa sekarang, bahasa now itu eksis. Tetap move on di tengah situasi yang membuat seseorang bisa frustasi, bahkan mungkin berpikir untuk mati saja. Saudara-saudara yang terkasih, saat ini kita diminta untuk apa? Cerdik. Bukan hanya cerdik dan tulus. Cerdik di sini, tulus di sini adalah kita memiliki keyakinan, kepercayaan, mengandalkan Tuhan. Inilah pertobatan kita. Kita tidak mengandalkan diri sendiri, kita mengandalkan Tuhan. Sesulit apapun hidup Anda, seberat apapun, kita diajak untuk mengandalkan Tuhan. Kalau kita membaca kitab suci, saudara-saudara, kita membaca kitab suci, banyak sekali kalimat-kalimat dari Tuhan Yesus yang mengatakan, jangan khawatir, jangan takut, percaya, saudara-saudara. Nah, itu bukan hanya teori, tetapi masuk ke dalam diri kita dan membumi dalam hidup kita, dan kita lakukan. Rasul Paulus mengatakan kan dalam Galatia 2:20, bukan lagi aku yang hidup, tapi Kristuslah yang hidup dalam diriku. Nah, ada Kristus dalam diri kita. Dan tadi dalam bait pengantar juga dikatakan, roh kebenaran akan datang dan mengajar kalian segala kebenaran, ia akan mengingatkan segala yang telah kunyatakan kepadamu. Artinya dalam hidup ini apa? Kalau Anda mengandalkan Tuhan, Anda percaya bahwa Tuhan tidak membiarkan Anda terpuruk, terkapar. Anda memiliki keyakinan, Tuhan bersamaku. Tuhan memberkati aku. Sekian ribu tahun yang lalu, saudara-saudari, para nabi, bapak-bapak gereja, santo-santa, para martir, mengalami penyertaan Tuhan. Dan mereka yang mengalami penyertaan Tuhan tidak takut menderita sesulit apapun. Saya katakan sekali lagi, mereka yang mengandalkan Tuhan tidak takut menderita.
Karena penderitaan itu adalah kesempatan untuk kita mengasah iman kita. Penderitaan itu kesempatan untuk kita sungguh percaya Tuhan membimbing dan menuntun kita. Tetapi untuk bisa sungguh seperti itu diperlukan pertobatan. Pertobatan yang bagaimana? Pertobat untuk tidak mengandalkan diri sendiri. Beberapa kali saya katakan di sini mengandalkan diri sendiri. Karena pada saat Anda mengandalkan Tuhan, pada saat Anda percaya sungguh berdoa, saudara-saudari yang terkasih, mungkin Anda tetap sakit, mungkin tetap mengalami kesulitan ekonomi, tetapi sikap pikiran Anda, suasana hati Anda lebih damai, lebih bisa siap menghadapi kenyataan yang pahit. Dan disitulah, karena Anda mengalami kedamaian, Anda memiliki semangat, Anda memiliki sukacita, dan Anda memiliki keyakinan, Anda akan menjadi cerdik dan hati Anda menjadi tulus. Inilah maksud pesan Tuhan pada hari ini. Aku mengutus kalian seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kalian cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Cerdik dan tulus menuntut keyakinan, kepercayaan atas penyelenggaraan Tuhan. Dan tidak mengandalkan kekuatan sendiri, kemampuan sendiri. Saudara-saudariku yang terkasih, saya tahu itu tidak mudah. Oleh karena itu, apa yang dikatakan oleh Tuhan pada hari ini, janganlah kalian khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kalian katakan, karena semuanya itu akan dikurniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kalian yang berbicara melainkan roh Bapamu, dialah yang akan berbicara dalam dirimu. Dialah yang akan berbicara, roh Tuhan. Ini menuntut hidup doa. Ini menuntut refleksi kita tiap hari. Setiap langkah hidupku, hidupmu adalah ada Tuhan yang menuntun. Inilah bukti pertobatan. Kembali kepada Tuhan. Sadar akan kelemahan diri, kekurangan diri, dan yakin Tuhan menyertai. Saudara-saudari yang terkasih, percayalah, roh Tuhan berbicara dalam dirimu. Yakinlah Tuhan menuntunmu dalam setiap kesulitanmu untuk tetap cerdik, untuk tetap tulus, dan disitulah Anda akan mengalami yang namanya kesuksesan. Kesuksesan bukan ukurannya harta, kesuksesan juga ukuran kedamaian hati, ketenangan jiwa, dan yang utama adalah tetap selalu berbuat baik. Tuhan memberkati Anda.